Halo, welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Selamat datang di pertengahan minggu di hari Rabu ini ya. Gimana teman-teman? Masih kuat kan di dalam menjalani hidup? Yes, hidup itu harus kuat, harus optimis. Khususnya kita dalam mendapatkan Osimhen dan juga Felix. Wait, kok tiba-tiba lompat langsung ke situ ya? Sorry, sorry. Oke, seperti biasa CBC mau mengucapkan magic word buat teman-teman dulu ya. Eh, yang telah setia menonton channel CBC ini hingga CBC ini berhasil mencapai episode ke-23 dengan 1.000 lebih subscriber. Ya, CBC mengapresiasi sekali atas dukungan dari teman-teman semua yang selama ini telah diberikan. CBC akan terus berusaha untuk lebih berkembang lagi dan konsisten memberikan hiburan buat para teman-teman Chelsea lovers. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke kerumitan rumor transfer yang terus berlanjut ya. Do we have to? Ya, seriously? Hah, padahal CBC ini sebenarnya berharap tidak kembali lagi ke dalam keruwetan rumor transfer ini ya. Oke, let's begin. Kita mulai dari Conor Gallagher. Dikutip dari Marcos Benito 9, Conor Gallagher sebelum penerbangannya bertemu dengan Carlos Bucero, salah satu petinggi beserta agennya, di mana mereka meminta dia untuk bersabar karena mereka akan menyelesaikan hal ini dengan tidak memblocking operasi transfer dari Joao Felix. Besok, Gallagher akan berlatih dengan pemain muda Chelsea. Atletico meminta Chelsea 60 juta pada saat Chelsea mengirimkan penawaran mereka senilai 35 juta. Atletico saat ini sedang menunggu Chelsea untuk dapat memberikan penawaran yang lebih baik. Aduh, dikutip dari Fabrizio, eksklusif. Conor Gallagher sedang dalam perjalanan kembali ke London dalam pesawat pribadi saat ini. Chelsea mau dia kembali sebagaimana kesepakatan dengan Atletico masih dalam posisi kondisi standby. Semua hal telah selesai dilakukan baik oleh Conor maupun Atletico, medical dan termasuk seluruh dokumen. Akan tetapi belum ada penandatanganan dokumen terakhir dari Atletico. Cerita ini terus terbuka. Masih dari Fabrizio. Conor Gallagher kembali ke Cobham. Kita tahu Chelsea tidak lagi memandang dia sebagai pemain penting dan krusial untuk Enzo Maresca. Hanya sebagai skuad pemain yang biasa saja dan menunggu untuk melihat jika mereka dapat menemukan solusi dengan Atletico. Next, Conor Gallagher secara formal telah kembali training sebagai pemain Chelsea setelah kembali ke London dari Madrid pada hari Selasa. Situasi tensi tinggi antara Chelsea dan Atletico sedang terjadi. Kisah yang gila ini masih terus berlanjut dan belum juga dibatalkan oleh para pihak yang terlibat. Kali ini dari The Athletic, David Ornstein, ya, Conor Gallagher tidak akan segera kembali ke training karena harus melewati medical test di mana semua para pemain itu melakukannya saat mereka kembali dari liburan. Pemain lainnya yang masa depannya belum tentu seperti Lukaku, Chalobah, yang saat ini training jauh dari first squad team. Sebagaimana di posisi Chelsea, mereka tidak mau persiapannya terganggu untuk musim yang baru dengan penggendutan ya, di grup training dan di mana tidak dengan para pemain ya yang di mana mereka ini tidak lagi menjadi bagian dari rencana mereka. Klub menghendaki mereka untuk fokus mengamankan perpindahan klub. Aduh, gimana ya? Berat ya. Tapi juga balik lagi seperti yang dikatakan CBC bahwa sepak bola ini itu bukan lagi berbicara sebagai passion ya, tapi lebih ke bisnis dengan presentasi lebih besar sekitar 70-80%. So be strong for Connor and Trev. Ya. Lukaku kok nggak disebut bang? Lah,
Lukaku siapa ya? Alah, sudahlah ya. Pakai nanya lagi sekalian nih. Oke, next. Kita langsung bahas yang namanya sudah disebut-sebut ya tadi ya, yaitu Joao Felix. Dikutip dari Ruben Uria. Sumber terpercaya telah mengatakan kepada saya bahwa Chelsea saat ini sedang mempelajari penawaran. Penawaran yang dapat untuk mencapai 50 juta di antara tetap biaya tetap ataupun bersamaan dengan variabel dan ini akan berlanjut dalam 48 jam ke depan. Mendes masih di Atletico. Masih di London, sorry. Atletico masih mengharapkan Chelsea untuk membayar 60 juta pound sterling. Keheningan saat ini terjadi cukup lama, di mana hal ini biasanya menjadi pertanda yang baik. Wow, wish of luck, George Felix ya. Coba kita cari dari sumber lain untuk memastikan nih. Dikutip dari Fabrizio, valuasi dari Joe Felix, gaji, komisi, agent, di mana banyak hal yang akan diklarifikasi pada cerita ini. Dan Atletico juga mengerti bahwa Chelsea mempercayai bahwa Felix itu bukan lagi menjadi bagian dari rencana mereka. Jadi mereka perlu menemukan solusi secepat-cepatnya. Yes, 70% confirm sih ini sepertinya. Oke, kita coba cari lagi dari sumber terpercaya lainnya. Kali ini dari Nizar Cancela. Joao Felix itu lebih sulit untuk ditandatangani oleh Chelsea daripada Samu Omorodion karena teman lama kita yaitu amortisasi. Kesepakatan baru telah ditandatangani pada Januari 2023 di mana mengurangi dari amortisasi tahunan dari 113 juta pound sterling transfer dia yang terjadi pada tahun 2019 dari Benfica, di mana hal ini masih ditenggarai senilai 39 juta pound sterling untuk Atletico melakukan keseimbangan pembukuan di mereka. Oke, gini. Jadi amortisasi ini itu adalah suatu teknik dalam akuntansi ya yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menurunkan atau mengurangi value atau nilai pada periode tertentu yang telah disepakati ya. Oke, jadi kalau dalam kasusnya Joao Felix ini kan dia itu blunder ya atau akal-akalan dari Atletico. Karena sebelum dia di loan ya, satu musim penuh ke Barcelona, Felix ini harus tanda tangan perpanjangan kontrak 2 tahun ya. Sehingga semestinya itu kontraknya berakhir di 2026 ya. Di extend menjadi 2028 karena Felix ini tidak masuk ke dalam rencana eh, dan pengen bermain untuk Barcelona. Maka tanpa mikir panjang dia langsung menandatangani perpanjangan kontrak tersebut. Yang dimana menurut CBC ini perpanjangan kontrak itu penuh intrik ya. Karena sebelumnya dia ini kan dipinjamkan ke Chelsea. Setelah itu dia lanjut loan ke Barcelona ya. Jadi berarti ini kan sebenarnya dia itu tidak dibutuhkan oleh Atletico ya kan 1,5 tahun ya. Kok malah Atletico ini memperpanjang kontrak gitu loh buat Joao Felix. Oke, jadi coba kita hitung ya. Dari nilai tebusannya itu di Benfica itu 113 ya. Dibagi saja sekitar 6 tahun kontraknya. Berarti per tahunnya kan tersisa 18 juta. Oke. Dan dari 18 juta bila tersisa 2 tahun ini, mestinya kan dikali 2. Berarti sekitar nilainya itu yang dari kontrak tersisa itu 37 juta pound sterling. Sebenarnya ya. Nah, itu sesuai dengan penawaran Chelsea. Tapi Atletico ini maunya 37 juta, ini dikali lagi 2. Karena Atletico sudah tanda tangan kontrak extend 2 tahun hingga 2028. Jadi totalnya itu 75 juta. Makanya dari Atletico ini mau Chelsea at least menebus itu 60 juta dari nilai. Wah, ini nih. Makanya teman-teman, kalau tanda tangan kontrak ya, kita harus pikir 2 kali. Jadinya kan kasihan nih, Jawa ini Felix ini dikerjain kalau gini ceritanya. Karena nggak dibutuhin ya, tapi diikat kontrak. Dan update terakhir kita lihat ini ya dari Joe Felix. Kali ini dikutip dari number one Joe Felix enthusiast. Breaking. Joe Felix tidak training pada hari ini
dengan para pemain lain di Atletico? Tidak terlihat pada sesi latihan pagi ini. Jawaban dari pejabat terkait, Joe merasa kurang enak badan setelah pertandingan friendly match melawan Juventus yang berlangsung di Gothenburg dan dia sedang latihan di gym. TikTok. Ya, TikTok, TikTok, detik jantung berbunyi. Waktu terus berjalan ya, 15 hari lagi closing bursa transfer. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih berat lagi ya. Jadi kita jeda dulu nih. Kita masuk ke ringan-ringan dulu ya. Dikutip dari Dre of CFC, Gabriel Slonina telah secara resmi bergabung dengan Barnsley League One sebagai pemain pinjaman dan baru bergabung dengan Barnsley ya, langsung membuat impact yang besar. Dikutip dari Felix, sangat senang melihat Gabriel Slonina telah berhasil membuat debut yang luar biasa untuk Barnsley kemarin. Menyelamatkan 2 penalti, shootout, dan menjadi man of the match. Sangat antusias melihat dia bermain di tempat peminjaman. Peminjaman di Premier League ini sebenarnya yang dia butuhkan dengan kualitas yang dia miliki. Di sisi lain, skuad utama kita itu Sanchez dan Jorgensen ya. Sudah, kalian komen sendiri di bawah ya. Oke, dikutip dari Nisar Kansela, Caleb Winley ya. Caleb Winley peminjaman ke Strasbourg telah dikonfirmasi. Hal ini sesuai dengan rencana setelah Chelsea mengamankan dia dengan tebusan 8,5 juta pound sterling. Kemudian ada satu spot lagi untuk peminjaman antara Strasbourg dengan Chelsea, di mana mereka mau Petrovic ya untuk mengisinya. Ya, sesuai prediksi ya. Caleb Wiley ini saat dibeli ini memang sejak awal diproyeksikan untuk masuk ke daftar pemain pinjaman ke sister company kita ya di Prancis yaitu Strasbourg ya. Semoga dapat berkembang dan kalau tetap menjadi mediocre siap-siap menjadi pemain pinjaman abadi di mana-mana dipinjamkan ya. Kemudian dijual seperti yang sudah-sudah ya. Kemudian Petrovic juga akan dipinjamkan ya. CBC ini berharap Petrovic dapat bermain brilian sehingga Chelsea ini harus berpikir ulang lagi bila mau melepas Petrovic secara permanen ke klub lain. Oke, pasien berikutnya, pemain muda berikutnya adalah dikutip dari Fabrizio, Strasbourg telah menyelesaikan penandatanganan Diego Moreira dari Chelsea untuk kepindahan secara permanen. Hal ini akan permanen daripada peminjaman. Moreira telah menandatangani 5 tahun kesepakatan di mana winger ini terlihat sempurna untuk mengisi sistem dari Liam Resonior dari Strasbourg. Kali ini dari Ben Jacobs, Chelsea Diego Moreira telah menutup kesepakatan permanen dengan Strasbourg sekitar 2 juta euro dengan klausul buyback. Transfer Strasbourg masih menyisakan satu slot peminjaman dengan Chelsea dan masih mau mengirimkan Georgi Petrovic ke sana. Ya, jadi Strasbourg ini refleksinya dari Chelsea ya. Sudah ada Andre Santos dipinjamkan di sana, terus Caleb Wiley pinjamkan di sana, terus siapa Moreira itu permanen ke sana. Terus kemudian ini yang lagi diisukan Petrovic ya. Jadi seperti halnya AC Milan. AC Milan refleksi dari Chelsea. Juru siapa lagi? Saya udah ngomong kemarin. Tomori, Pulisic, Ruben Loftus-Cheek dan upcoming Tammy Abraham ya. Jadi di Italia kita punya AC Milan, di Prancis kita punya Strasbourg. Oke, rumor transfer terakhir kali ini datang dari back Chelsea yang hingga saat ini ya tidak kelihatan. Ya, siapa lagi kalau bukan Axel Disasi? Dikutip dari Simon Jones Mail Sport, Axel Disasi telah menarik minat dari Prancis dan Italia, sebagaimana dia tengah dipertimbangkan
di mana dia tengah mempertimbangkan masa depannya dia di Chelsea. Ya, seperti yang kita sudah komentar ya, dibahas kolom komentar bahwa Axel Disasi ini ada kemungkinan akan pergi ya. Karena skuad berposisi sebagai center back ini, kita itu sudah sangat gemuk. Nah, coba kita hitung. Tosin, Colwill, Fofana, Badiashile, Disasi, Reece James yang selama ini kita lihat dalam preseason ya, itu mengisi posisi right center back, ya kan? Belum lagi Shaloba ya, meskipun kita tahu itu sudah masuk transfer list, di mana idealnya ini hanya 4 ya dari posisi center back. Jadi ada kemungkinan nanti diisi oleh Tosin karena pemain baru. Kemudian yang kedua itu Fofana ya, karena musim kemarin tuh full cedera ya, dan tentu tidak ada klub yang mau menarik Fofana ya dari injury historinya dia. Kemudian Badia Shell. Kok Badia Shell sih Bang? Iya tentu saja Badia Shell ini performanya itu tidak konsisten dan sangat buruk ya. Apalagi akhir-akhir ini. Pasca sembuh, tepatnya itu pasca sembuh dari cedera. Jadi sebelum cedera itu penampilannya itu top chair ya. Bersama Silva. Sebelum pada saat itu Chalobah itu injured, terus gantian si Body Shield ini injured, terus kemudian Chalobahnya yang naik. Jadi karena performa buruknya tidak ada klub yang akan merekrut ya. It's just a simple answer ya. Dan Reece James karena kondisi saat ini masih cedera dan kemungkinan balik di pertengahan Agustus. Sorry, pertengahan September. Ini udah Agustus. Colwill kok tidak masuk, Bang? Ya, yang kelima itu listnya itu setelah mereka berempat itu yang kelima itu Colwill ya. Karena Colwill ini pemain akademi dan alert, academy player ya. Alert, alert. Tentu saja kalau manajemen Chelsea itu mengejar pure profit ya. Kalau ada yang tertarik, maka akan dijual bersama Chalobah. Ya, tidak menutup kemungkinan ya. Bukannya saya mau, tapi that's the fact ya. Kita nggak bisa menghindar dari itu. Kadang sering terjadi seperti itu ya. Kita di atas kemauan kita gitu kan. Tapi ini kan manajemen Chelsea yang beroperasional untuk mengelola klub. Jadi bisa jadi Colwill itu karena academy player dijual juga ya. Seperti Chalobah. Karena kita squad di center back sangat gemuk ya. Dan juga penampilannya juga ya so-so selama ini ya. Jadi kalau kita memakai dan juga ingat ya, kalau kita memakai scheme inverted back ini bisa jadi Reece James itu juga masuk ke right center back. Cucurella, Viega itu masuk ke left center back pada saat Gusto ini yang menjadi inverted right back. Jadi benar-benar center back kita ini overload teman-teman. Ya. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau harus kita relakan nih daripada menghuni bangku cadangan terus dan tidak ada development progress di skill mereka ya. Jadi kita lihat saja nih teman-teman. 1 September ini saat bursa transfer tutup siapa yang stay, siapa yang pergi. Oke, next kita masuk ke topik pembahasan sebelumnya yang sudah pernah dibahas di kolom komentar oleh para teman-teman CBC yaitu terkait sponsor jersey dari Chelsea. Kemarin laga melawan Inter Milan, Chelsea kan masih menggunakan sponsor Infinite Athlete ya di depan. Ini enggak ada sih. Ya. Ternyata itu adalah laga terakhir dari Infinite Athlete logonya untuk terpampang di jersey bagian depan Chelsea ya. Oke, selengkapnya mari kita simak dari Lucas. Chelsea akan memulai musim ini tanpa adanya sponsor di bagian depan dari jersey. Klub ini sedang mencari 1 tahun masa kontrak untuk perusahaan yang mau bekerja sama. Klub masih tidak menyerah untuk mendapatkan sponsor, sebagaimana musim baru yang segera akan dimulai. Tekanan untuk menerima tawaran di bawah standar akan semakin meningkat, sebagaimana telah terjadi
Pengumuman di akhir, sorry, pengumuman di pertengahan musim terkait Bing X deal, yaitu di sleeve partner, ya, berposisi di bagian lengan. Hari ini logo Infinite Athlete muncul di bagian depan jersey untuk terakhir kalinya. Negosiasi dengan produsen ban dari Cina terus berjalan, yang dimana belum dikonfirmasi untuk sponsor yang akan ditempatkan di mana. Dikutip dari Don Sheldon, Chelsea jersey sponsor. Pengumuman atas kesepakatan jangka pendek lainnya untuk musim ini diharapkan akan terjadi dalam waktu dekat. Para pihak yang dimana sudah memahami kesepakatan kerjasama yang telah terjadi, terlihat sangat jelas bahwa Infinite Athlete tidak akan menjadi sponsor di bagian depan jersey Chelsea. Masih dari Don Sheldon, penandatanganan masa jangka pendek untuk sponsor di depan jersey dengan perusahaan untuk tetap mendapatkan pendapatan terus berjalan pada musim ini, di mana kemudian membuat Chelsea untuk mengevaluasi kembali di mana mereka harus berdiri pada musim panas depan. Harapan terbesar adalah mereka dapat lolos kualifikasi untuk Champions League untuk memaksimalkan nilai komersial mereka. Ya, seperti yang CBC sampaikan, kita lebih mementingkan grown up youth untuk investment kita jual lagi pendapatan dari situ, atau kita mau fokus di pematangan squad untuk kita bisa dapat uang dari nilai komersial penjualan sponsor, dari nilai sponsor yang kita dapat. Jadi itu dua opsi, nggak bisa dua-duanya kita jalan ya, kecuali kita duitnya kita hambur apa nggak berseri, ya, dan sudah tidak mementingkan lagi masalah investasi lagi. Yang penting keluar duit kayak zamannya Roman Abramovich ya. Jadi mungkin Abramovich itu 50% passion, 50% passion of football, I mean, 50%-nya itu bisnis. Kalau eh, dari Blue Consortium ini 80% to 20%. Tapi mereka juga mau semuanya. Jadi kita ini lihat hal terjadi ini 2 musim berturut-turut, itu memalukan ya, teman-teman. Karena manajemen ini sepertinya downgrade dari sebelumnya yang dipimpin oleh Marina Granovskaya ya. Hal ini dapat dilihat dari Chelsea kesulitan mendapatkan sponsor utama, di mana hal ini sebelumnya tidak pernah terjadi dan baru kali ini di era Todd Boehly. Bukan Todd Boehly. Todd Boehly hanya memegang kecil dari saham dari Blueco ya. Bali. Bali atau Clear Lake ya, Foundation atau apalah. Clear Lake Company lah. Dan jadi gini, eh, ekspektasi manajemen Chelsea ini kan kalau lihat di bacaan tadi itu mengharapkan dapatkan sponsor yang besar. Namun pada kenyataannya kan 2 musim dari Chelsea ini prestasinya kan jeblok ya. Sejak diakuisisi. Karena masalah eksternal seperti peralihan owner hingga masalah internal seperti pemain cedera yang semusim yang orang-orang nggak tahu nih. Ya, bilang-bilang Chelsea mau dibawa kemana? Ini nggak tahu yang kemarin kita bahas. Permasalahan Chelsea itu kenapa musim lalu itu peringkat 6? Karena 50% squad cedera sepanjang musim. Coba terjadi pada klub-klub mereka. Bisa jadi di jurang degradasi lah, ya kan? Karena pemainnya yang turun itu aja sampai akhir musim. Untung tidak cedera, ya. Jadi balik lagi, sorry, balik lagi. Jadi karena Chelsea ini tidak bermain di Liga Champions ya. Jadi pemasarannya dari mereka dalam suatu produk itu kan tidak secara global dilihat oleh mata dunia bahwa produk mereka ini digunakan oleh suatu tim sepak bola ya. Jadi
karena tidak bermain di Eropa tersebut, maka mereka enggan untuk investasi sponsor. Karena yang melihat tuh dikit, hanya di Liga Inggris saja mungkin ya. Kalau nonton di Liga Champions tidak ada, dan hanya di Conference League. That's why. Ya. Dan di musim ini ya, kita tahu sponsor itu kemungkinannya, eh, apalagi yang brand besar ya, mereka mau logo brand mereka itu tampil di klub yang berlaga di kompetisi bergengsi. Ya, semua mata itu tertuju pada baju yang digunakan oleh para tim, eh, sport sepak bola tersebut. Dan ini yang jadi keraguan saya atas manajemen Chelsea. Karena karena mereka itu seperti tidak sadar diri. Kalau mereka itu bukan klub yang bermain di Liga Elit Eropa gitu loh. Hingga negosiasi untuk mencari sponsor ini berjalan cukup alot, teman-teman. Nah, makanya Chelsea Manajemen ini kalau mau cuan yang banyak dari sponsor yang besar ya, dan itu harus fokus mengembangi tim dengan membeli pemain-pemain yang paten. Jangan pemain-pemain muda melulu ya buat investasi. Ini yang sudah CBC tekankan yang tadi ya. Well, mungkin hal ini sudah sedikit disadari oleh mereka ya pada saat mulai berbenah dengan membeli Pedro Neto, Joao Felix, dan Osimhen. Jangan protes dulu ya. Diaminin aja dulu teman-teman. Oke, next kita bahas pemain bintang kita yang ya siapa lagi kalau bukan Cole Palmer. Dikutip dari Ben Jacobs, Chelsea mengonfirmasi Cole Palmer telah menandatangani kontrak perpanjangan untuk menyimpan dia sebagai aset klub sampai 2033. Palmer mengungkapkan, "Saya sangat senang sekali menandatangani kontrak yang baru ini. Saya telah mencapai banyak hal dalam musim pertama di sini, dan saya berharap dapat terus melanjutkan pengalaman yang keren di klub ini." Palmer saat ini menjadi pemain teratas dalam pendapatan di klub dengan gaji yang hampir mencapai 130.000 pound sterling per minggu, dan akan terus naik saat dia bersama Chelsea, di mana insentif yang akan terus berjalan pada paket tersebut, di mana hal ini juga akan meningkatkan kesuksesan dari tim. Congratulations ya, Cole Palmer. You really deserve that. Oke, good news buat kita semua, teman-teman. Di mana pemain andalan kita ini sudah tersegel 9 tahun ke depan. Tinggal nambel untuk pemain kelas atas lainnya untuk support dari Cole Palmer ini performanya. Jangan kayak musim lalu ya teman-teman. Chelsea ini pure digendong oleh Palmer ya. Semoga Palmer akan ada Palmer lainnya di Chelsea di musim ini. Amin. Oke, oke, oke. Yang terakhir kita bahas itu adalah menu main course dari kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan Victor Osimhen. Dikutip dari Count of Sight, eksklusif Chelsea tidak pernah meninggalkan perburuan Osimhen, tapi belum ada update besar yang terjadi hari ini. PSG telah memutuskan untuk fokus ke target lainnya. Tidak ada klub lain yang masuk ke dalam perburuan meskipun ada koneksi link sebelumnya dengan Arsenal. Kemudian dari Di Marcio, Chelsea telah menghidupkan ketertarikannya kepada Victor Osimhen dengan kemungkinan pertukaran dengan Lukaku dan pembayaran tunai sesuai permintaan Napoli. Hal ini dapat menjadi permanen atau pinjaman dengan suatu obligasi. Next dari Fabrizio, Chelsea tidak pernah meninggalkan perburuan untuk Victor Osimhen walaupun adanya laporan di bulan ini. Ketertarikan itu ada ya dan tetap sama hingga saat ini. Tetapi Osimhen hanya terbuka untuk pergi dengan status permanen dan tidak akan mengurangi gajinya.
Tidak ada perubahan sejauh ini. Oke, kita masuk berita di keesokan harinya. Dari Sky Italia. Sporting Director Napoli saat ini berada di London untuk berdiskusi dengan Victor Osimhen dan Romelu Lukaku. Giovanni Mana, Napoli Sporting Director, sedang berada di London untuk pembicaraan di mana sejauh ini penawarannya terhadap Lukaku sekitar 25,6 juta pound sterling. Lukaku saat ini masih bergaji 325.000 pound sterling per minggu di Chelsea. Tapi dia telah membuat statement yang jelas bahwa dia hanya mau reuni bersama Antonio Conte. Oke, yang terupdate dan yang terbaru dari Gray Jacobs. Napoli telah melangkah ke atas untuk berusaha menandatangani Lukaku dengan menawarkan Victor Osimhen ke Chelsea. Napoli membandrol Osimhen sekitar 90 juta pound sterling di mana dibutuhkan penyesuaian pada biaya transfer. Sebagaimana Chelsea menetapkan untuk membandrol Lukaku sekitar 40 juta pound sterling. Oke. Things getting closer. Mengingat bursa transfer tersisa 2 minggu lagi ya. Things happening guys. Things is happening. Oke. Don't give up. Oke, that's all di episode ke-23 ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton CBC ini. Jangan lupa bantu channel CBC ini untuk supaya lebih berkembang lagi dengan klik subscribe dan like serta share. CBC berharap weekday teman-teman itu tetap berjalan dengan lancar. Have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on you blues.